Kita lanjutkan pembahasan tentang hipotesis direksional dan non-direksional. Ya. Hipotesis langsung dan hipotesis tidak langsung. Oke. Hipotesis ini sudah pernah saya katakan juga di pertemuan sebelumnya. Hipotesis itu ada dua macam. Ya. Hipotesis ada dua macam. H0 dan HA, hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Nah, hipotesis alternatif itu ada dua macam juga, langsung dan tidak langsung. Oke ya. Gitu. Nah, jadi hipotesis langsung itu bukan untuk H0 ya. H0 itu nggak ada langsung alternatif, hanya satu jenis saja. Tetapi kalau hipotesis alternatif itu ada dua macam, langsung dan tidak langsung. Apa itu hipotesis langsung? Hipotesis yang sudah menunjukkan mana yang lebih besar atau lebih kecil, gitu ya. Oke, kita akan bikin yang contoh tidak langsung dulu ya. Kalau hipotesis tidak langsung itu HA, gitu ya. Misalnya dengan contoh yang Profesor Dayat itu tadi, mu, gitu ya, tidak sama dengan 100. Oke. Ini tidak langsung. Kenapa tidak langsung? Karena dia tidak menunjukkan apakah mu-nya, X-barnya nanti, gitu ya, itu akan berbeda dengan mu atau tidak. Gitu ya. Artinya nanti akan diuji apakah rata-rata yang diperoleh dari sampel itu berbeda dengan 100 atau tidak. Berbeda itu kan ada dua macam, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, gitu ya. Bisa lebih tinggi dari 100, bisa lebih rendah dari 100. Berarti tidak diketahui mana yang lebih tinggi, gitu ya. Itu kalau tidak langsung. Tapi kalau langsung, gitu ya, maka mu lebih besar dari 100, gitu ya, atau mu lebih kecil dari 100. Mu lebih kecil dari 100. Nah, ini hipotesis langsung. Kalian mau memilih yang mana nih? Kalau misalnya kalian yakin bahwa nanti rata-rata yang diperoleh itu nanti akan lebih besar dari 100, maka kalian pilih yang ini, gitu ya. Karena kalian tahu rata-ratanya mungkin 110, gitu ya, 105, 115 gitu. Kalian duganya seperti itu. Nah, tapi kalau kalian yakin bahwa nanti rata-rata yang kalian peroleh itu lebih kecil dari 100, misalnya kalian pernah melakukan penelitian sebelumnya bahwa nilai rata-rata sampel itu adalah 85, 90 gitu ya, 80 gitu. Maka karena kalian yakin itu akan lebih kecil, maka kalian pilih hipotesis yang mu lebih kecil dari 100. Oke. Gitu. Nanti kemudian pengujiannya nanti akan berbeda. Apakah itu hipotesis tidak langsung seperti apa pengujiannya, hipotesis langsung yang ini seperti apa, hipotesis tidak langsung yang ini seperti apa pengujiannya. Oke, kita akan uji data yang di Profesor Dayat itu ya. Profesor Dayat itu menyatakan mu sama dengan 100. Ini H0. Oke. Kemudian HA-nya mu tidak sama dengan 100. Oke. Nah, ini sudah kita uji yang sebelumnya ya. Kita uji sebelumnya. Kalau yang HA tidak sama dengan 100,
dengan probability berapa? Dengan probability 95%, gitu ya, 0,95 itu ini 0,025, sini 0,025 dengan N 25 ya, maka DF-nya adalah 25 dikurangi 1. Kita lihat di pembahasan sebelumnya dengan DF 24 gitu ya, dan kemudian probability one tail nya 1 tail itu tidak langsung ya, one itu 1, tail itu ekor, berarti satu arah saja. Ini ekor nih, ujungnya ini namanya ekor, tail ya. One tail itu bisa satu arah ini saja yang dilihat atau satu arah sini saja yang dilihat ya. Karena satu arah saja ini dilihat itu 0,025, maka one tailnya ini adalah 0,025. Tapi kalau two tail itu dua arah ya. Nah, dua arah di sini bisa dilihat dari arah bawah, bisa dilihat dari arah atas. Yang total dari arah atas sama arah bawah itu totalnya adalah 0,05 ya. 0,025 ditambah 0,025 sama dengan 0,05. Berarti kalau one tail 0,025, kalau two tail 0,05. Tadi pengujiannya kan probability-nya adalah 0,05 ini ya. Tuh. Dalam kurung 0,05. Maka nilai T-nya dengan DF 24 kemudian one tail 0,025 seperti yang kita uji sebelumnya ya, di contoh Profesor Dayet itu 2,064 ya. T-nya 2,064 minus 2,064. Dengan T, hasil T-nya tadi 80 dikurangi 100 ya. Dengan kemudian standar deviasinya 35,5 ya. 35,5 dibagi akar 25, hasilnya 20 minus 20 per 7,1 ya. Maka hasilnya tadi itu minus 2,82. Oke ya, berarti ini ini hipotesis tidak langsung ya, pengujiannya seperti ini, hipotesis tidak langsung. Sehingga kemudian karena 2,82 ini dia areanya di sini, artinya lebih besar dari 2,064 gitu ya, areanya lebih di sini tuh, maka memiliki area di menolak hipotesis, maka kemudian menolak hipotesis 0 gitu ya, atau menerima hipotesis alternatif. Sehingga kemudian disimpulkan bahwa memang rata-rata konsumsi gula kampus Profesor Dayet itu lebih rendah daripada konsumsi gula nasional di Amerika Serikat. Oke, itu kalau hipotesis tidak langsung. Sekarang bagaimana dengan hipotesis langsung? Oke. Ini saya ganti hipotesis tidak langsung. Ya. Mu ya, lebih besar daripada 100. Kalau dia lebih besar, maka dia pengujiannya di sebelah kanan ya. Karena mu dikurangi 100 sama dengan, kalau lebih besar berarti kan plus ya, maka dia di sebelah sini. Tapi kalau mu lebih
kecil daripada 100 mati sebelah sana. Oke. Ya. Oke ya. Kalau dia mu lebih besar daripada 100, karena dia lebih besar dari 100, maka T-nya itu yang ditempatkannya adalah batasnya itu adalah T plus, gitu ya, nilai T yang plus. Dengan probabilitas 0,05, gitu ya, dengan hipotesis langsung, maka carilah nilai T 1 till 0,05, gitu ya, dengan df 24. Maka jawabannya adalah 24 itu adalah 1,7, mata saya ini udah agak kabur, 7,11 ya, 1,711 nilai T nya. Nilai T ya 1,711. Oke. Nah, ini adalah batas, ini area ya. Area H0 ditolak. Oke. Atau area HA diterima. Ini area HA ditolak, atau di sini area H0 diterima. Oke. Nah, tadi hitungannya nilai T-nya ya minus 2,82 ya. Nilai T yang tadi diet itu minus 2,82. Berarti kan dia ada di sini ya. Minus apa? T-nya kan ada di sini. Tidak. Berarti areanya di area di bawah minus T-nya ini. Minus 2,82 seperti yang kita bahas tadi ya. Sementara untuk menolak apa? H0 atau menerima hipotesis alternatif bahwa rata-ratanya itu adalah lebih besar daripada 100, itu ini nilai T-nya. Oke. Nah, karena nilai T-nya itu 1,711, sementara nilai T yang diperolehnya itu minus. Ini nilai T tabel gitu ya. Ini nilai T yang hitung itu minus 2,82. Maka kesimpulannya adalah HA ditolak. HA ditolak karena di sini kan areanya di bawah sini ya. Ini 0,95, ini 0,05. Maka HA ditolak gitu ya. Atau H0 diterima. Artinya hipotesis bahwa rata-rata konsumsi gula mahasiswa kampus itu lebih tinggi dari 100 gitu ya, itu tidak bisa diterima gitu ya. Artinya ya H0-nya diterima. Artinya apa itu H0-nya diterima? Berarti konsumsi gulanya itu lebih rendah dari 100 gitu ya. Itu. Oke ya. Itu. Artinya hipotesis menyatakan bahwa rata-rata konsumsi gulanya itu di atas 100 itu tidak bisa diterima. Artinya ini ditolak. Berarti kesimpulannya sebaliknya, bahwa konsumsi gulanya itu ya kalau tidak sama dengan 100 atau dia juga bisa dimanai kurang dari 100 gitu ya. Oke. Kemudian sekarang hipotesis yang ketiga, mu lebih kecil dari 100. Oke.
karena ini mu-nya lebih kecil, maka minus gitu ya. Nilai T yang kita tentukan itu adalah minus. Seperti yang tadi, kalau tadi nilai T-nya 1,711, maka di sini minus 1,711 gitu ya. Hanya satu area saja di sini. Ya. Ini 95, yang di ke bawah itu 95, kemudian yang di atas ini 0,05. Oke. Berarti untuk menguji bahwa konsumsi gula kampus itu lebih rendah dari 100, itu maka batasnya itu nilai T-nya itu harus lebih besar dari 1,711. Maksudnya lebih besarnya angkanya ya, bukan tanda minusnya. Tadi nilai T yang diperoleh berapa? Minus 2,82. Oke. Berarti kita lihat ini 2,82 itu areanya di sini. Lebih besar dari 1,711 minus. Maka di sini, nah kalau berbalikan dengan yang tadi, ini adalah area H0 ditolak atau HA diterima. Berkebalikan dengan yang tadi ya. Nah, yang ini adalah H0 diterima, HA ditolak. Artinya karena minus 2,25 posisinya ada di sini, dia lebih besar dari probability-nya itu lebih besar dari 95%, gitu ya. Maka kesimpulannya adalah HA diterima. Artinya rata-rata konsumsi gula itu lebih kecil dari 100, gitu ya. Yang tadi itu 80, itu diketahui tadi 80 kan rata-rata konsumsi gula mahasiswa. 80 itu dapat diasumsikan bahwa 80 itu memang benar-benar dengan probabilitas 99% itu benar-benar lebih kecil dari 100, gitu ya. Nah, itu contoh-contoh pengujian hipotesis langsung ya. Itu hipotesis alternatif, ada 3 hipotesis ya. Itu 3 contoh yang kita bahas.